Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah tim praktek kerja lapangan atau PKL di Apotek Cipta Medika 1 GKB. Dengan dosen pembimbing PKL Dia Rentasari SPAM APTMT dan pembimbing lapangan Apoteker Safia Winanta Meilia Sari SPAM. Dan sebelumnya perkenalkan saya Sabrina Amanda dan rekan saya Desi Humaratul Ulfa. Untuk profil klinik Cipta Medika GKP sendiri, klinik Cipta Medika GKP beralamat di Jalan Balikpapan nomor 6, Perum Gresik, Kota Baru, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Klinik Cipta Medika berdiri pada tahun 2007 dan memiliki 7 cabang yang representatif yang tersebar di daerah Gresik dan 1 cabang di daerah Lamongan. Klinik Cipta Medika GKP adalah klinik pertama yang didirikan oleh CV Cipta Medika di Gresik. Untuk profil klinik Cipta Medika 1 GKP sendiri ada layanan rawat jalan, layanan perawatan gigi, layanan laboratorium, dan layanan farmasi. Seluruh organisasi Apotek Cipta Medika 1 GKP sudah tertera pada PPT. Lalu, untuk standar pelayanan kefarmasian sendiri, yang pertama ada perencanaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di apotek, menghindari kekosongan stok, dan mengontrol stok agar tidak terjadi slow moving. Prosesnya, di mana mempertimbangkan obat yang sering keluar dan jumlah stok obat. Metode perhitungan yang digunakan di Apotek Cipta Medika 1 GKB menggunakan pola epidemiologi dan konsumsi atau juga bisa metode kombinasi. Adapun rumus metode konsumsi di mana A sama dengan B tambah C tambah D dikurangi E. Untuk dokumen yang digunakan yaitu kartu stok. Yang kedua yaitu pengadaan dengan tujuan untuk merealisasikan kebutuhan obat yang telah direncanakan dan disetujui. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah PBF yang lebih lengkap. Yang kedua diskon, yang ketiga adalah waktu pengiriman cepat, dan yang keempat adalah pembayaran tempo. Untuk prosesnya sendiri, waktu pengadaan di Apotek Cipta Medika 1 GKB dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali dengan cara order ke BPF. Secara langsung, bisa melalui STLS dan secara online atau melalui aplikasi, di mana aplikasi tersebut di, dilakukan dengan cara mengirim email terlebih dahulu, baru kita mendapatkan kode etik untuk mendownload di Play Store. Dokumen yang digunakan dalam pengadaan yaitu surat pesanan. Yang ketiga yaitu penerimaan. Tujuannya untuk melihat kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan sesuai dengan permintaan yang sudah diajukan dari apotek. Untuk prosesnya sendiri, ketika barang datang, kita mengecek faktur. Pengecekan faktur dengan surat pesanan. Terus lalu pengecekan faktur dengan fisik barang yang datang meliputi expired date, nomor batch, mutu fisik obat, jumlah obat yang diterima, bentuk sediaan, lalu diskon. Yang keempat yaitu pemberian tanda tangan penerima dan stempel apotek. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan yaitu ada dua, faktur dan surat pemesanan. Yang keempat yaitu penyimpanan. Tujuannya untuk memelihara mutu obat, menghindari penyalahgunaan, menjaga persediaan obat, memudahkan pencarian dan pengawasan obat-obatan di apotek. Untuk prosesnya sendiri, penataan barang datang diletakkan di gudang menggunakan sistem FIFO dan FEVO. Tetapi di Apotek Cipta Medika 1 GKB ini mengutamakan sistem FEVO. Yang kedua yaitu penataan di rak penyimpanan obat menggunakan sistem alfabetis, kelas terapi, bentuk sediaan, FIFO dan FEVO juga. Yang ketiga yaitu penyimpanan obat lasa di mana diletakkan di rak yang sama ditandai dengan keterangan label lasa. Lalu obat lasa ini juga sama dengan obat PRB. Yang keempat yaitu penyimpanan obat high alert di laci atau lemari di area terpisah dari produk lain dan diberi tanda. Yang kelima yaitu penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan dua kunci yang berbeda dan kokoh agar tidak mudah dipindahkan. Dokumen yang digunakan yaitu kartu stok. Yang selanjutnya, pemusnahan dan penarikan. Tujuan dari pemusnahan penarikan sendiri untuk menghindari pemakaian sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu, stabilitas, potensi, dan keamanannya. Lalu untuk prosesnya, pemusnahan bentuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan emulsi dimusnahkan dengan cara mencampur dengan air untuk mengurangi konsentrasinya. Kemudian dibuang di saluran air seperti selokan atau got. Lalu, untuk pemusnahan bentuk sediaan padat seperti tablet dimusnahkan dengan cara meredam sediaan terlebih dahulu dengan air dan dihancurkan sampai hancur, kemudian dibuang di saluran air. Untuk pemusnahan faktur dan resep yang telah disimpan selama 5 tahun dimusnahkan dengan cara dirusak atau dibakar. Tetapi di Apotek Cipta Medika 1 GKB sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga. Lalu untuk penarikan dilakukan oleh BPOM dan BBF. Dokumen yang digunakan dalam pemusnahan dan penarikan yaitu berita acara. Lalu untuk pengendalian, tujuan dari pengendalian untuk menciptakan keseimbangan antara kesediaan dan permintaan.
Lalu prosesnya dilakukan stok opnam setiap awal bulan dengan cara menghitung semua stok obat. Lalu apabila terdapat obat yang mendekati ED atau expired date, dipisahkan dan diberi tanda khusus yang bertujuan agar obat segera dikeluarkan sebelum ED tiba. Dokumen yang digunakan yaitu kartu stok. Untuk pencatatan dan pelaporan, tujuannya sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan dan data yang diperoleh digunakan untuk perencanaan kebutuhan dan sumber data untuk pembuatan laporan. Proses pencatatan sendiri mencatat setiap proses pengolahan sedia informasi seperti pengadaan, surat pesanan, penyimpanan kartu stok, penyerahan, struk penjualan dan kwitansi, dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk proses pelaporannya sendiri, untuk pelaporan internal, merupakan laporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya. Lalu untuk pelaporan eksternal, pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10 secara online ke Kemenkes melalui sistem SIPNAP, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Lalu untuk alur pelayanan resepnya sendiri, melakukan screening resep, menghitung kebutuhan jumlah obat, mengambil obat pada rak penyimpanan, melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas obat, melakukan peracikan jika diperlukan. Lalu memberi etiket pada kemasan obat dengan baik dan benar, melakukan pemeriksaan akhir kesesuaian antara penulisan resep dan etiket, memanggil nama pasien, dan memeriksa ulang identitas pasien sesuai dengan resep, memastikan pasien atau keluarga yang mengambil obat, lalu menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat atau KIE. Lalu untuk alur pelayanan swamidikasinya sendiri, pasien datang menjelaskan keluhan atau bertanya tentang obat tertentu, apoteker menanyakan obat untuk siapa, apoteker menanyakan sudah berapa lama merasakan gejala tersebut, apoteker menanyakan obat apa saja yang sudah dikonsumsi, lalu apoteker mengecek stok obat, lalu pengemasan obat, memberikan informasi obat dan edukasi. Dokumen kegiatan swamidikasi, patent assessment, memilih obat sesuai kebutuhan dan edukasi ke pasien atau KIE. Kelebihan dan keunikan, apoteker di Apotek Cipta Medika 1 GKB ini selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dalam hal kenyamanan appointment, pertemuan, dan konsultasi. Kemudian apoteker selalu menerapkan prinsip WWHAM, meskipun pasien tidak bertanya atau memberitahu, mengoptimalkan sediaan sosial media untuk untuk memberitahu pendaftaran dan jadwal praktik dokter. Sekian prestasi dari kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.